Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ustadz Agus Edward, Dr. Yanti, Bapak Ibu, sahabat sehat. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah. Hari ini saya khususnya dipertemukan dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Ustaz Agus, Dr. Yanti, Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka terus menebar kebaikan. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan kita semua. Dan insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ustaz Agus, Dr. Yanti, dan Bapak sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Tentu saya akan perkenalan dulu, boleh ya Dr. Yanti, Mas Agus, Mas Agus. Saya Dr. Joko Murdianto. Kalau di NIM itu ya, di nama saya ada kurung James Bond ya, Bapak Ibu. Ini sambil guyon. Agus itu betul-betul Ustadz. Kalau saya bukan potongan Ustadz, tapi saya itu James Bond. Apa Ustadz Agus James Bond itu? Penjaga masjid dan tukang kebon di masjid saya. Jadi subuh tadi, sebelum subuh saya harus buka masjid, bersih-bersih masjid, ya kalau yang diperlukan, kemudian ya semampunya adzan gitu ya. Alhamdulillah diteruskan dengan ngaji, tadarus Quran sampai syuruk. Ya, saya sedang mencoba untuk memudahkan, mengkonsistensikan untuk bisa sholat syuruk, karena Rasulullah pernah ngendika pahala sholat syuruk itu seolah-olah seperti haji dan umrah, begitu ya Betul. Bagaimana kita sedikit demi sedikit yang dihentikan, yang disampaikan Rasulullah itu kita bisa lakukan. Nah, Ibu sekalian sahabat sehat, saya akan sedikit share saja ya pengalaman. Ini bukan kuliah ya Ustadz, bukan kuliah, bukan tausiah, bukan. Ini sekedar pengalaman hidup saya, dan alhamdulillah Allah berikan umur saya 66 tahun sampai besok pagi Ustaz Agus. Terima kasih Dr. Yanti. Jadi ini bagian dari ulang tahun saya diberikan. Masya Allah. Bapak sekalian, sahabat sehat. Coba kita ingat pesan Rasulullah, apa itu tentang sehat. Ternyata Rasulullah itu pernah ngendika, ada dua hal yang orang kita sering lupa, sering abaikan. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ya. Orang baru ngerti ya nikmatnya sehat setelah sakit. Kalau ibu tindak ke rumah sakit, datang ke rumah sakit, betapa itu bisa menambah rasa kesyukuran kepada Allah. Orang Islam itu istimewa ya Ustaz Agus. Istimewa gimana? Orang Islam istimewa itu karena apa? Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dapat cobaan, dia akan sabar. Luar biasa orang Islam itu, kita semua. Dan ternyata konsep sehat Islam itu di mana? Tawazunitas. Betul ya Ustaz Agus? Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Betul itu. Kalau kita bicara apa itu sehat, Bapak Ibu, sahabat yang saya muliakan, sehat itu kondisi yang optimal, baik fisik, mental, spiritual, sosial, yang tidak hanya terbatas pada bebas gejala saja. Orang tensinya bagus, semuanya labnya bagus, ya, sehat kemana-mana, dijajar jalan, tidak sesak nafas dan sebagainya. Tapi dia undur dari kegiatan sosial, dia menarik diri dari pergaulan sosial yang biasanya dia ngaji, dia ke masjid, dia nggak pernah lagi bersosial. Maka itu sudah dikatakan sebagai tidak sehat. Ibu, Bapak sekalian, sehat ini sebetulnya kalau kita bisa menyadari dengan betul-betul sadar, pintu masuk untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita bisa melihat, kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa bernapas, segala macam itu bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah.
Setiap pandangan kita, karena kita bisa melihat, kita bersyukur kepada Allah. Karena ada orang yang tidak bisa melihat. Hanya karena apa? Karena usia, kemudian lensanya keruh. Ada seorang dokter mata, begitu operasi, ya katarak, yang sebetulnya ibu itu sebelum kena katarak dia ngaji terus, begitu dia operasi kemudian bisa melihat, ya Allah, alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dan saya bisa baca Quran. Setiap kita bicara tentu kita bersyukur bisa kepada Allah. Karena apa? Karena ada orang yang mau bicara saja susahnya bukan main. Kita bisa bergerak kemanapun, kita tentu bersyukur kepada Allah. Setiap langkah kita, langkah menuju kebaikan. Kenapa? Ada orang yang melangkah 2-3 langkah saja, susahnya bukan main, dan sebagainya. Kita bisa bernapas, Ustaz Agus, ya. Ya. Sekalian, Dr. Yanti, betapa Allah itu maha adil, maha baik semuanya ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, oksigen yang kita hirup itu kira-kira 21%. Ya, kalau kita rumah sakit bisa 100%, bisa tergantung kita mau berapa. Allah itu tidak perlu mengirimkan banjir, ya, air bah seperti Nabi Nuh. Tidak perlu turunkan gempa 15 skala liter. Kalau Allah berkehendak, oksigen yang kita hirup itu menjadi 5% saja, barangkali kita tidak bisa hidup. Artinya apa, Bapak sekalian, sahabat sehat? Mari, sehat yang Allah karuniakan kepada kita itu betul-betul kita jaga. Apa hubungannya sehat dan bahagia? Nah, ini Dr. Yanti barangkali bisa membantu saya untuk share screen. Jadi bahagia dan sehat itu menurut saya seperti dua sisi mata uang. Nanti saya kaitkan bahagia ini anonim Bapak Ibu, yang ada hubungannya dengan kesehatan. B-nya apa Bapak sekalian? Yang pertama, batasi gula dan garam. Kenapa gula dan garam kita batasi, Bapak Ibu, sahabat yang baik? Gula itu memang kita perlukan untuk energi, tapi energi tubuh kita tidak terbatas pada gula. Ya. Apalagi gula yang kerjanya itu memerlukan bantuan insulin. Ibu Bapak Pirsa tahu, orang dengan atau kita dengan kadar gula yang tinggi itu akan menekan sistem imunitas tubuh kita. Sehingga orang yang cenderung kadar gulanya darah itu lebih dari normal, itu akan mudah sangat infeksi. Tadi Dr. Yanti tanya kepada saya, alhamdulillah waktu saya umur 66 tahun masih mengembangkan hobi, Agus. Hobi saya itu membius. Jadi setiap Selasa Kamis, hampir saya itu ketemu pasien-pasien dengan kadar gula yang tidak terkontrol, sehingga luka bernanah yang harus dibersihkan dengan bius. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, gula itu tetap kita perlukan tapi secukupnya. Ya kadang-kadang saya juga melihat ada teman yang 1 gelas teh saja gulanya 3-4 sendok kadang, ya Allah. Saya manis tidaknya minum yang kita minum itu sebetulnya bisa kita atur lewat otak kita. Kalau kita sudah atur dan sudah biasa minum teh dengan gula dan minum teh tanpa gula itu rasanya sama saja, tidak ada bedanya. Sekali lagi, semakin tinggi kadar gula darah kita, maka akan menekan sistem imunitas tubuh kita. Sehingga akan sangat mudah terinfeksi. Jadi kalau Bapak Ibu kita punya gula darah yang tinggi misalkan, kemudian ada luka kecil saja, itu kemungkinan besar akan menjadi bernanah infeksi kalau kadar gula darah kita tidak kontrol. Hati-hati juga pada pasien dengan misalkan gigi berlubang, itu sangat mudah tadi bengkak area gigi itu. Yang kedua garam Bapak Ibu. Garam itu sifatnya menahan air, sehingga kalau kita banyak makan garam yang berlebih tentu akan membuat cairan tubuh kita akan berlebih, sehingga akan menaikkan tekanan gula darah. Apalagi pada kondisi udah usia senja, usia di atas 60 tahun. Kenapa? Karena kecenderungan orang dengan tua itu struktur anatomi pembuluh darah itu mengeras, sehingga akan naik otomatis tekanan darah kita. Kemudian B ya, A-nya Bapak sekalian. B tadi, sekarang A. A-nya apa? Atur pola makan sehat dan istirahat cukup. Orang-orang sudah usia senja, maka bagaimana kita atur pola makan? Makan kita harus seimbang. Seimbang artinya apa? Karbohidrat, protein, dan yang lainnya itu harus seimbang. Jangan sampai kelebihan karbohidratnya, sudah makan nasi, kemudian lauknya kerupuk, ya kerupuk juga kerupuk kerupuk yang digoreng,
kerupuk udang digoreng, Bapak Ibu sekalian, konon saya dapat informasi dari teman baik saya, dokter penyakit dalam, satu lembar kerupuk udang itu ya digoreng itu setara dengan satu piring nasi itu. Sehingga kita makan kerupuk, makan nasi, belum lagi nanti yang lain ada ditambah dengan tepung-tepung, itu tentu karbohidratnya tinggi. Kemudian istirahat cukup. Bapak Ibu, istirahat dan aktivitas itu dipengaruhi oleh dua hormon. Nanti Dr. Rianti barangkali juga bisa bantu saya. Jadi Allah itu melengkapi tubuh kita itu dengan sangat-sangat sempurna, sangat lengkap. Ada hormon aktivitas yang namanya kortisol, ada hormon tidur, istirahat, yang namanya metionin. Jadi dua hormon itu saling seimbang gitu. Pada saat pagi, siang itu hormon kortisol naik, metionin turun. Pada saat malam kemudian perlu istirahat, maka hormon metionin itu naik, kortisol turun. Hormon metionin itu sangat baik pada saat kita tidur, kemudian lampunya kita matikan. Berapa kira-kira istirahat cukup? Ya antara 6-8 jam. Kemudian Ibu-Bapak sekalian hanya apa? Hanya hindari makanan berkolesterol tinggi. Gorengan terutama Bapak-Ibu sekalian. Gorengan itu memang nikmat ya, Ustaz Agus sudah sore-sore minum kopi, pakai gula lagi, ya. Gorengannya goreng minyak yang sudah berkali-kali, itu tentu tidak sehat untuk kita. Walaupun tetap minyak itu masih diperlukan oleh tubuh kita, tapi jangan berlebih. Jadi kalau kita melihat, Bapak Ibu, kadang kita melihat di pinggir jalan itu sahabat kita, saudara kita jualan gorengan, kemudian kita lihat minyak goreng sudah hitam, itu sebetulnya itu sudah tidak sehat. Dan itu kelihatannya tambah nyaman. Itu Ustaz Agus ya. Semakin banyak kita pakai jelantahnya itu kalau bahasa Jawa itu semakin nyaman gitu ya. Kemudian yang keempat, aktif dalam kegiatan masyarakat. Ibu-bapak sekalian saya hormati, yang saya muliakan, sahabat sehat, hendaklah kita terus aktif dalam kegiatan masyarakat, apapun itu. Bisa pengajian, bisa ke masjid, maka Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak, ayo kita coba untuk memaksa diri. Bukankah lebih baik terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka? Begitu ya Ustaz Agus ya? Iya, kita paksa. Iya. Ibadah memang harus dipaksa dulu. Kalau nggak dipaksa, cenderung memang bawa aja males. Iya, aktif dalam kegiatan masyarakat. Bisa ke masjid, bisa arisan, bisa olahraga, bisa kerja bakti. Maka ini bagian dari ciri seorang yang sehat. Begitu sudah menarik diri dari lingkungan, begitu menarik diri dari teman-teman, itu hati-hati. Itu sudah dikatakan sebagai tidak sehat. Secara sosial tidak sehat. Kemudian, Bapak sekalian, gerak badan ringan dan teratur. Ibu-bapak sekalian, kenapa kita harus gerak? Ciri orang hidup, ciri kehidupan itu harus ada gerak. Ibu perso, Ibu tahu, Bapak tahu, orang yang mati itu tidak bisa bergerak. Artinya apa? Sifat kehidupan itu harus bergerak. Kenapa harus bergerak, Bapak Ibu? Ibu perso tahu, Bapak tahu, ya. Jantung itu berfungsi sebagai pompa. Sehingga pada saat kita gerak badan teratur, olah dan teratur, ya, itu maka jantung akan berdenyut lebih. Pada saat jantung itu berdenyut lebih dari normal, tentu itu ada aturannya. Laju jantung itu bisa kita ukur 220 dikurangi umur. Jadi kalau umur kita 60, maka jantung itu tidak boleh berdenyut. Jadi maksimalnya hanya 160, nggak boleh lebih. Kalau lebih, itu nanti akan terjadi yang namanya cardiac arrest atau henti jantung. Berapa kira-kira normalnya? Ya kira-kira 3/4 dari 160 itu. Jadi bisa kita atur pada saat kita belum gerak badan, olahraga, kita hitung berapa nadi dalam semenit atau detak jantung dalam semenit. Kalau 80 menjadi 140, kalau umur 60 itu cukup bagus. Tapi 80 kemudian hanya tambah 90, tentu itu tidak efektif ya. Karena dengan jantung yang berdenyut lebih, tapi dalam batas normal, itu akan mengalirkan sejumlah darah ke seluruh tubuh. Ibu Bapak sekalian, sahabat sehat, pada saat kita menghirup oksigen, ya, yang 21% itu, maka dengan izin Allah, maka oksigen itu dibantu, digendong
ya, istilahnya begitu, kira-kira dibawa oleh hemoglobin ke seluruh tubuh. Alhamdulillah saya bersyukur saya menjadi dokter karena dengan begitu saya belajar fisiologi, proses-proses normal di dalam tubuh dan sebaliknya. Itu menjadi pintu masuk untuk senantiasa bersyukur. Coba hanya dalam tanda kutip izin Allah dan bantuan hemoglobin, maka oksigen itu disebar seluruh tubuh. Dengan izin Allah, maka oksigen itulah yang kemudian memfasilitasi kita untuk bisa hidup. Contoh yang gampang misalkan Bapak Ibu. Ibu bisa tekan tangan kita dengan keras-keras gitu ya. Dengan keras-keras. Maka lama-kelamaan maka tangan kita ini akan bebas, kemudian geringgingan gitu. Dan semakin keras kita tekan, maka tidak lama 24 jam, maka jari-jari tangan kita itu akan hitam dan itu mati. Tandanya apa itu? Tandanya bahwa oksigen tidak bisa memberikan, HP tidak bisa mengantar oksigen ke jari-jari tangan kita. Kenapa orang stroke kemudian tidak bisa jalan, tidak bisa bicara? Karena terjadi sumbatan, maka oksigen yang ke arah pusat-pusat bicara, pusat-pusat gerak itu akan terganggu. Kenapa orang dengan serangan jantung kemudian terjadi gangguan di jantungnya, kemudian terjadi udem, jadi sembab di jantungnya? Kenapa? Karena sumbatan yang ke arah arteri pembuluh nadi ke otot jantung itu mati. Karena mati karena tidak dapat pasokan oksigen sehingga mati, maka fungsi jantung sebagai pompa di mana otot jantungnya itu lemah menjadi lembek, kemudian tidak bisa mengalirkan darahnya sehingga balik ke paru-paru. Itu yang kemudian menyebabkan beberapa pasien dengan gangguan jantung akut, ya serangan jantung akut, akhirnya napasnya luar biasa terganggu. Itu kemudian yang Ibu Bapak selagi ya ingat kepada Allah. Kenapa ini saya sampaikan Ibu Bapak sekalian? Kalau kita baca di Quran surat Ar-Ra'd 28 ya Ustaz. Ingatlah Allah, maka hatimu akan tenang, akan tenteram. Gitu ya Ustaz Agus ya. Artinya apa Bapak sekalian? Kita seorang hamba yang ditakdirkan Allah menjadi muslim-muslimah, itu mestinya tidak boleh stres, tidak boleh tidak boleh galau, tidak boleh ya. Kenapa? Karena ada jalannya untuk itu. Ibu sekalian, stres yang berkepanjangan itu akan merusak tubuh kita secara pelan-pelan. Karena pada saat stres, pada kita saat tertekan dengan masalah apapun, dan kita tidak bisa legowo, kita tidak bisa pasrah, maka tubuh itu akan mengeluarkan hormon, dan hormon itu akan mempengaruhi denyut jantung yang berlebih, tekanan darah menjadi tinggi, dan kita tahu denyut jantung yang berlebih, yang berkepanjangan itu akan mempengaruhi kebutuhan oksigen di otot-otot jantung. Sehingga tentu tidak ada tempatnya kita semua yang Allah sudah firmankan, ingatlah Allah, maka hatimu akan tenang, hatimu akan tentram. Bagaimana mengingat Allah? Insya Allah nanti Ustaz sampaikan. Malam, sholat tepat waktu, ya Ustaz, mengaji, ya sedekah itu kan luar biasa. Berkaitan dengan sedekah ini, berkaitan dengan bahagia. Ini cerita. Dan sudah saya sampaikan pada saat pengajian tadi Dr. Yanti sampaikan, saya ini penggiat lansia di Pondok Pesantren Gua Hiro, yaitu setiap 3 hari ayam maulid, tengah hari bulan Hijriah, itu kami mukimkan ibu-ibu bapak-bapak yang usia sudah 60 lebih. Jadi 3 hari kita puasa, kemudian hari-harinya diisi dengan manasik Ustaz Agus. Ustaz Agus, Dr. Yanti, sekalian saya hormati, saya muliakan. Kalau kita ingin haji, ya Ustaz Agus, kita kan ada manasik haji ya Ustaz Agus ya. Ya betul. Manasik haji itu apa sih? Agar proses haji kita sempurna, begitu ya. Maka kami niati Pondok Pesantren Gua Hiro, Pondok Pesantren Usia Senja itu bagian dari manasik mati. Ngeri ya kita Gus. Manasik mati. Kenapa? Mati itu harus betul kita kelola, mati itu harus kita siapkan, tidak bisa mengalir begitu saja. Alhamdulillah, insya Allah kalau bulan ini nanti hari Selasa, ya ini Bapak-Ibu sekalian,
Ini pondok pesantren ini di tebing Sungai Progo. Ini kalau Bapak Ibu nanti ngersakkan bisa hadir ya. Ini angkatan ke-60 berapa, sudah hampir berapa tahun itu sebelum COVID soalnya kita mulai. Jadi untuk November nanti tanggal 4, 5 November, Selasa, Rabu, Kamis, nanti kita bisa ketemu. Kemudian saya kira pematerinya salah satu pemateri untuk kesehatan saya. Dan insya Allah ini juga banyak Ustadz Agus, ada yang dari Palembang, bahkan ada yang dari Jepang, orang Indonesia tapi ya, ada yang dari Amerika, ada dari Banjarmasin, dan kita batasi paling banter 60 ya, karena memang kuotanya terbatas. Jadi kita bisa berbagi, dan di situ juga nanti ada testimoni ibu-ibu jamaah, santri yang hadir, untuk apa? Untuk menguatkan Ustadz Agus. Kadang-kadang, masih berapa menit ya Dr. Yanti ya? Ya, Dokter, nanti setelah bahagia, ini kita izin untuk kita bahas dulu bersama-sama. Setelah tuntas ini, kita resume lagi nih. Ya, bahagianya. Apa yang saya sampaikan ini bagian dari mengamalkan ayat terakhir surat Ad-Duha, Ustaz. Dan nyatakanlah kalau kita dapat, kira-kira gitu ya, nikmat gitu ya, Ustaz. Ya. Karena apa ya, kesaksian-kesaksian, testimoni di agama Islam itu seolah-olah dihindari begitu menurut saya. Jadi kalau di agama saya yang dulu, Ustaz, saya itu kan dulu sekeluarga bukan Muslim, Ustaz. Oh. Ya itu biasa itu, kebaktian, kesaksian itu dinyatakan betul. Untuk apa? Untuk agar pengalaman baik dari jemaat Kristen itu bisa diikuti oleh yang lain. Nah, saya kira kesaksian, testimoni itu perlu kita sampaikan dalam rangka apa? Untuk ibrah, bukan dalam rangka pamer, bukan. Sehingga bagus itu pengalaman-pengalaman yang disampaikan Bapak Ibu peserta itu, macam-macam, ada yang sampai nangis. Karena apa? Karena pengalaman hidupnya, pengalaman rohaninya betul-betul menyentuh kita semua. Kemudian ya tentu Bapak sekalian, Ustaz Agus, Dr. Yanti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir pada kesempatan ini, tentu yang terakhir ini yang kita harus betul-betul raih nanti. Akhir hayat, insya Allah husnul khotimah, dan insya Allah nanti kita bertemu di surganya Allah. Saya kira itu, Ustaz Agus. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Kita resume lagi ya. Arti tadi sudah dijelaskan akronim ataupun kepanjangan dari bahagia. Bisa kita ide lagi dokter ya. B-nya adalah batasi gula dan garam yang pertama. Kemudian A yaitu atur pola makan. Iya, atur pola makan ya. Atur pola makan. Kemudian H-nya adalah hindari ya. Hindari makan berkolesterol tinggi. Ya, maka kolesterol tinggi. Kemudian setelah itu A lagi adalah aktif dalam kegiatan sosial. Nah, kemudian G-nya gerak badan aktif. Ya, I-nya ingat kepada Allah. Saya belum tambah tadi. Ya. Mari kita budayakan untuk pergi ke masjid itu dapat dunia dan dapat akhiratnya. Setiap langkah kita dinaikkan derajat kita, langkah kiri kita dikurangi, ya diampuni dosa kita. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita bisa pulang pergi masjid itu setengah jam lebih itu saya kira sudah ya cukup lah ya. Apalagi oksigen masih bagus, masih segar gitu ya. Baik, terima kasih ya dokter. Beberapa hal tadi sudah disampaikan ya, bisa teman-teman tangkap, dan beberapa ayat juga sudah dijelaskan ya. Tadi yang pertama itu bagaimana kita senantiasa untuk mengingat Allah ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, bahwa dengan mengingat Allah itu hati itu akan menjadi tenang gitu. Nah, tidak ada salahnya kan mengingat Allah itu banyak ya, dengan cara mengucapkan, ada juga dengan cara kemudian kita melihat kebesaran Allah. Nah, ada baiknya kita memadukan antara dua hal tersebut ya. Misalkan saat kita zikir, kan kita itu zikir kan macam-macam nih model, nadanya boleh pilih macam-macam ya. Ada yang subhanallah walhamdulillah. Nah, itu orang bilang itu gayanya dulu sering dipakai oleh Ustadz Arifin Ilham. Baik, mungkin boleh juga kita berzikir dulu ya untuk menenangkan hati kita sama-sama ya. Pakai yang lembut aja pagi-pagi ya. Subhanallah walhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan ketika selesai kita
sholat sambil kita berzikir. Nah, di situ sambil sama-sama kita bayangkan kebesaran Allah yang tidak ada putus-putusnya, sehingga antara apa yang kita ucapkan itu dengan apa yang kita rasakan, nah ini menyambung. Nah, inilah yang salah satunya manfaat dari zikir itu bukan cuma sekedar di mulut. Karena kalau kita kan berzikir itu cepet-cepetan aja, dokter, kayak ngejar target, subhanallah ini. Alhamdulillah, jadi tidak ada makna gitu, tidak bisa diresapi. Nah, untuk mendapatkan impact yang memang kuat, maka ya nggak bisa kita hanya sekedar zikir asal lewat gitu. Kalau itu misalnya cuma pengen kejar target saja, maka harus betul-betul diresapi. Nah, saya pikir ini penting ya untuk kita semua, dan kalau kita kaitkan dengan usia-usia senja gitu kan, ini memang tarikan ke ibadah itu terasanya lebih lebih kuat gitu, dan orang biasanya suka ngomong gitu, dokter. Ya kalau orang tua sudah ke masjid ya wajar gitu, karena memang ya sudah selayaknya seperti itu. Nah, barangkali kita ingin elaborasi ya, definisi lansia itu sebenarnya apa sih gitu. Apakah ketika orang sudah mulai masuk usia pensiun kan kalau di Indonesia sekitar, ya beda-beda ya. Kalau dosen itu bisa, apalagi profesor, udah nggak ada usia batas itu. Nah, definisi batasan lansia itu ada usia berapa? Karena kalau saya baca literasi ini macam-macam, dokter nih. Ada umur 40 juga ada termasuk lansia. Ada yang di umur 50. Nah, kalau dokter Joko ini menganut mazhab yang mana kira-kira? Baik, Ustadz Agus. Jadi kalau kita membaca literatur, barangkali Dokter Yanti bisa bantu saya ya. Usia, kategori usia itu Kemenkes ada, WHO ada gitu ya. Tapi kalau saya secara umum saja, kalau orang Indonesia itu 60 sudah. Ya, apapun, berapapun usianya, maka usia di atas 60 kalau di Indonesia ini tentu ya tetap harus aktif, tetap harus berproduktif, tetap harus apa namanya, ya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang layaknya pada saat muda itu bisa kita lakukan. Berapapun apa namanya, apapun definisi yang diberikan. Ya, Hmm. itu. Kalau kami di pondok pesantren usia senja di Gua Hiro itu batasan kami 60 Ustaz Agus. Ya, ya, ya. WHO itu malah lebih 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 keren lagi itu. Umur 60 itu masih belum di kita belum Ya, dibilang betul. lanjut itu, ya. Ya. Tapi kita sepakat di pondok itu 60 sehingga batasnya 60. Kalau ibu bapak umur 60 silakan, tapi kalau umur 50 ya itu mengantar ibu atau bapaknya silakan saja. Memang kita tuh sering punya asumsi bahwa orang tua itu meninggal duluan, itu persoalannya, dokter. Jadi kenapa kemudian justru kita itu diingatkan kadang-kala di usia senja gitu. Jadi orang-orang yang muda ini merasa mana-mana aja belum tua gitu. Ya padahal kan yang namanya kematian nggak lihat usia ya. Kayak sahabat saya itu almarhum UJ 40 meninggal. Dan waktu itu saya ikut bersama dengan beliau pula itu pada saat wafatnya, saya menyaksikan betul Ya. ya, dan bahkan waktu itu ya ini ya, dokter ya. Kan orang kalau meninggal dalam keadaan apapun bisa ya. Maksudnya buat malaikat itu gampang banget gitu. Mau di pesawat, di apa. Nah, termasuk UJ itu ada indikasinya meninggal itu di atas motor gitu. Dicabut nyawanya. Terus ya karena pas saat terjatuh waktu itu yang pertama sudah tidak ada pergerakan, yang kedua tidak ada darah yang keluar. Jadi memang sudah jantungnya sudah mati gitu. Dan buat malaikat ini, buat teman-teman sahabat sehat, ya nggak nunggu harus orang naik motor, pelan-pelan dong, susah nyambutnya, nggak begitu kan. Di pesawat aja bisa, apalagi hanya sekedar di motor. Nah artinya walaupun ya dokter Joko mempersiapkan untuk usia senja, tapi bukan berarti yang belum sampai usia 60 kemudian berleha-leha dan bersantai. Saya kira begitu, dokter ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat definisi WHO, Ustaz. Jadi dikatakan usia lanjut itu kalau di negara maju itu di atas 65 tahun. Kalau Kemenkes kira-kira 60 tahun ya. Nah, konsep biologisnya apa? Bahwa usia lanjut itu dapat didefinisikan sebagai tahap kehidupan yang ditandai dengan penurunan fungsi biologis dan fisiologis tubuh. Begitu sudah terjadi penurunan fungsi biologis dan fisiologis tubuh, itu bisa dikatakan sebagai usia lanjut. Nah,
Yang di awal tadi saya sampaikan, orang itu sering lupa dari dua hal tadi. Pertama tentu sehat, itu lupa kita. Ya. Sehat itu kan tidak begitu saja kita dapatkan, Ustaz. Sehat itu harus kita upayakan. Begitu ya kira-kira ya. Kita upayakan. Kenapa terjadi penurunan fungsi baik fisiologis, biologis? Karena itu sudah sunatullah. Seperti ibarat kalau kita punya mobil atau punya motor, tentu beda. Pada saat kita pakai mobil atau motor itu 1 tahun dibanding dengan mobil atau motor yang sudah 30 tahun. 30 tahun tentu bannya sudah gundul, remnya sudah agak blong, sama saya kira. Nah, itu ada hukum, Ustadz. Kalau tubuh kita itu kita manage, tubuh kita itu kita jaga dengan tadi makan yang seimbang, bergizi, ya, tidak memasukkan makanan, minuman yang merusak tubuh kita dan sebagainya, maka saya pernah baca umur kita itu bisa 80. Tapi begitu hal-hal yang sebetulnya kita hindari di dalam bagaimana menjaga agar fungsi biologis dan fungsi fisiologis tubuh itu tetap baik, ya tentu umurnya akan berkurang. Orang misalkan merokok, misalkan ya. Merokok itu ada manfaatnya, Agus, tapi banyak mudaratnya. Bisa saya berikan contoh. Pada saat saya tahun 96 akhir ya, Oktober, November, Desember, saya belajar anestesi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pasien dengan bedah jantung terbuka yang setiap hari merokok dan itu ternyata setelah dibuka jantung, dadanya, paru-parunya itu hitam, Ustaz Agus. Tapi bagi pasien yang tidak pernah merokok, tapi karena harus dibedah jantung, maka paru-parunya itu merah segar. Dari situ sudah jelas bahwa kalau kita di dalam hidup ini tidak merawat tubuh kita, tidak mengelola tubuh kita dari hal-hal yang memang kita harus hindari, ya tentu umur sebanyak tadi 80 tidak akan kita capai. Ya. Kenapa? Ya sudah terjadi macam-macam. Sudah paru-parunya hitam karena nikotin, gula darahnya tinggi, kemudian obesitas. Obesitas itu kan sebetulnya prinsipnya juga tawazunitas, keseimbangan. Ya. Kenapa gemuk? Itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Orang gemuk itu kenapa, Ustaz Agus? Karena intake ya, jadi pemasukan dan keluarnya tidak seimbang. Sering kita dapat, dok, saya nggak pernah makan kok. Ya memang besar enggak. Tapi begitu melihat TV, drakor, rajin, dia makan yang makan kecil yang ternyata itu melebihi porsi pada saat kita makan biasa. Sama. Gitu, Ustaz Agus. Saya jadi ingat sebuah lirik ini yang didapat dari hadis ya, dokter, yang ingatlah 5 perkara itu kan. Iya. Ingatlah 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Masya Allah. Ya Allah. Duh, bener-bener kayak nonton konser. Teringat beberapa tahun lalu ya, Dr. Yanti ya. Iya. Ustaz dulu suka menyimak nasyid nggak? Iya. Ya itu. Kelihatannya menemani waktu-waktu SMA dulu, karena waktu saya SMA itu nasyid itu membahana. Ya. Masya Allah. Sekarang kalah sama drakor. Kelihatannya nasiter itu ya. Ustadz ini dulunya di vokalis Nada. Saya di Selada, dokter. Oke, itu ya, pantas ya. Jagalah hati. Jadi memang di dunia musik religi, dan saya juga di MUI, pusat itu lembaga seni budaya dan peradaban Islam. Iya. Jadi ada bagiannya khusus ya, Ustadz ya. Karena itu juga perlu kita rawat, Ustadz Gus. Kenapa? Ya. Orang, maaf loh ya, kan saya amati ya. Orang-orang yang senang musik ya, itu hanya lembut biasanya. Masya Allah. Betul ya? Iya. Tapi pengamatan saya, moga saya nggak salah. Lembut ya. Tapi kalau keras, Pak. Ya, memang tergantung musiknya juga sudah. Iya. Kadang-kadang musiknya rock ya. Musiknya kalau mengingatkan kita kepada Allah. Itu kan. Ya, betul. Ya kan?
benar-benar. Kan ada penelitiannya itu bagaimana musik-musik klasik itu Mozart itu bisa mempengaruhi struktur ya Ya, bayi yang di dalam kandungan. Itu musik klasik. Itu musik klasik. Bagaimana dengan Al-Quran yang paling klasik? banyak psikiater saya meneliti itu Sagus. Orang mau dioperasi, ya, Ya, kemudian dengarkan murotal, itu ternyata efeknya bagus banget, menenangkan. Ya ada itu penelitiannya Masya banyak. Allah. Dan Ya, beberapa itu kan ada nadanya. Nah, nadanya juga, dokter, arti nada-nada inilah yang ya, kalau kemarin kalau kita dengar sempat Ustadz Adi Hidayat menyampaikan itu adalah definisinya musik gitu. Nah, kita memang tidak masuk ke sana, tapi minimal ini bagian yang bisa menjadi sebuah terapi kesehatan. Ya, ya, apalagi di saat usia senja gitu ya, kita perlu untuk berbagai macam asupan ya dari makanan, termasuk hiburan-hiburan juga gitu. ya. Jadi hal yang Bagus. cukup penting ya. Musik itu kan punya frekuensi berapa hertz gitu ya. Kita tahu bahwa tubuh kita ini kan sudah punya pancaran-pancaran energi. Jadi ada energi positif, ada energi negatif. Kalau frekuensi di tubuh kita yang positif itu nyambung dengan frekuensi tadi, itu Ya. akan menambah energi positif kita. Nah, kita Hmm. kembali. Kenapa orang itu melihat wajahnya aja menyenangkan, ya dan sebagainya lah, ya. Itu kenapa? Karena energi positifnya dibangun. Kita itu punya Ya, energi ya. positif, ada energi negatif. Kalau orang itu hanya cuma seudon saja, insya Allah energi negatifnya yang tumbuh. Hmm. Kalau energi negatif yang berkembang, maka ada yang cuma capek, sedih, ya negatif-negatif semua. Nah, itu Tapi kalau saya boleh sebaliknya, tanya, Dokter nah, Joko, gimana Dokter Joko bisa apa itu? tetap fit, Nah, energinya tetap positif, padahal operasi setiap Selasa dan Kamis itu full. Itu gimana, nah, Pak? Dokter nanti Joko, mengalami saya nggak Perlu kebayang. tahu nih, perlu tahu nih kita. Saya Oke. menginfokan link ke beliau tuh malam-malam masih di ruang operasi 2 lagi yang operasi. Saya nggak kebayang, padahal saya udah rebahan itu di Ini, kasur. dokter, ini resep saya yang ini juga saya dapatkan dari Yang sehat itu bukan, dokter, biar sekalian saya tanyakan sehatnya, bukan ya? oleh sama. Oke, Jadi sama. sehat dan bahagia itu sebetulnya nanti coba nanti. Ya, Oke, oke. tanyakan dokter. Sehat, S-nya apa? Sehat itu S-nya, ini bagian dari Ustaz, tadi foto Ya, itu. Nanti cerita. Selalu ingat Allah. Maka kalau kita ingin sehat, selalu ingat Allah. Tadi Ustaz aku sampaikan, ke masjid itu kan aktivitas. ya, Puasa, itu ingat Allah enggak? Puasalah, kamu akan sehat. Kenapa? Bapak sekalian. Nanti dokter Yanti juga bisa bantu. Orang puasa, taruhlah makan misalkan ya. Jadi orang tidak puasa bercerita. Orang tidak puasa, pada saat kita makan, maka 4 jam itu sampai di lambung. 8 jam setelah makan. Kalau kita tidak puasa, makan jam 7, harusnya makan itu tambah jam 3. Apa yang terjadi? Kita makan jam 7, jam 12, jam 1 sudah makan. Kira-kira sistem pencernaan kita capek nggak itu? ya, ya, ya. Malamnya nanti begitu, makan jam 1, harusnya jam 8 makan lagi. Tapi jam 6 sudah makan lagi. Sebaliknya kalau kita puasa, ya kita puasa sahur jam 4. Maka jam 12 itu makan yang kita cerna, kemudian diabsorpsi dengan segala macam untuk kepentingan fisiologi tubuh, itu terjadi. Kita baru makan kira-kira jam 6 misalkan. Ya. Artinya ada jeda waktu untuk istirahat. Bukankah pada saat kita kerja, bukankah pada saat apapun, itu kan perlu jeda. Mohon maaf, jam 12 sampai jam 1 kantor istirahat. Untuk apa sih? Untuk memulihkan stamina dan sebagainya. Sama. Jadi pada saat kita puasa, Bapak sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, maka tubuh kita itu, pencernaan kita khususnya itu istirahatnya lebih lama. Pada saat istirahat itu terjadi pembaruan, kemudian rejuvenasi sel-sel tubuh, sehingga itu membuat kita lebih sehat. Kedua, pasti hampir ya tidak gemuk, Ustadz Agus. Saya itu dari kuliah sampai sekarang, kalau ketemu maaf ya, ketemu teman-teman saya SMP, SMA, kok tubuhnya gitu-gitu saja. Lah iya, jalan untuk itu kan ada. Cuman kita kadang-kadang tidak aware gitu. Nah, kita bisa melihat berapa sih angka kita dikatakan obesitas. Rumusnya Bapak sekalian, kita bisa ukur berat badan kita dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu namanya body mass index. Ya. Jadi indeks massa tubuh. Angkanya kira-kira 19 sampai
25-26. Jadi kalau kita hitung sampai 30, hati-hati. Kenapa? Orang dengan obesitas itu pintu masuk untuk diabetes, hipertensi, ya, dan sebagainya, stroke. Maka Islam itu sudah luar biasa. Nah, ini apa? Sama, ya, enyahkan makan minuman gitu, yang tentu kurang bermanfaat. Kadang-kadang kita agak susah itu ya mengatur itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, makan minum itu nikmat tidak, ya kemudian manis atau tidak itu letaknya di sini. Kita bisa atur itu kalau kita mau. Ya kemudian cuma hindari tadi sama ya. Hanya aktivitas yang T itu teruslah berbagi. Nah ini ada cerita, barangkali ada yang pernah mendengar. Kenapa kita harus selalu berbagi? Ini penelitian di Amerika, di sebuah sekolah kedokteran yang sangat terkenal. Ada 2 kelompok anak, ya, ada 2 kelompok anak yang diberikan uang saku oleh orang tuanya. Kelompok A, kelompok B. Nah, kelompok A dicek gelombang otaknya itu semacam kayak gambar otak yang sedang berbahagia. Sama, kelompok B sama. Dicek sama gitu ya. Tapi beda perlakuan. Di kelompok A yang diberikan uang saku oleh orang tuanya itu untuk dirinya sendiri, untuk beli sepatu, untuk beli tas dan sebagainya. Yang kelompok B ya, itu uang saku yang diberikan oleh orang tuanya itu untuk membantu orang lain, ke panti jompo, ke orang tidak mampu, ya macam-macam. Bukan untuk dirinya. Ternyata setelah dicek lagi gelombang otaknya, gelombang otak anak yang diberikan uang saku oleh orang tua dan untuk dirinya sendiri, gelombang otaknya biasa-biasa saja. Tapi gelombang otak bagi anak yang diberikan uang saku oleh orang tuanya dan diberikan oleh yang lain, siapapun itu, ternyata semacam identik dengan gelombang otak yang sedang berbahagia. Nah, pesan dari penelitian itu apa? Maka kalau kita ingin bahagia, bahagiakan oleh orang lain. Walaupun itu sekedar senyuman. Betul itu Rasulullah. Dan memang luar biasa ya, dokter. Dengan senyum aja sudah berbagi. Senyum itu nggak bisa dipaksa loh. Senyum itu adalah sesuatu yang normatif. Ini contoh dokter ya. Dokter nih saya lihat. Sekarang coba dokter tebak. Saya ini senyum apa cemberut ya? Saya lihat nih. Coba ini senyum apa cemberut? Susah ya. Gimana coba? Nggak tahu, Ustadz. Nggak kelihatan, Oh, Ustadz. nggak kelihatan ya? Iya, nggak Langsung kelihatan, kelihatan dong. Ustadz. Dari matanya kelihatan. Nah, ternyata makanya ketika orang ditutup pun, kalau senyum itu memang terpancar dari sorot matanya, akan terlihat dia ini senyum atau cemberut. Nah, memang kita juga ya dokter ya berbahagia tinggal di Indonesia karena Indonesia ini yang pertama kita masih mendapatkan urutan ranking negara terdermawan sedunia. Nah, luar biasa itu. Walaupun kondisi ekonomi kita ya sekarang sudah mulai meningkat ya, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, bayangkan coba kita menempati posisi 5 tahun ini berturut-turut menjadi negara yang paling dermawan sedunia, luar biasa kan ya. Dan juga penelitian terakhir itu negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi dokter. Iya, betul. Saya setuju. Dan Gitu. alhamdulillah kenapa? Karena kita mayoritas Islam, Ustaz Agus. Nah, Jangan lupa itu. Ya. Iya. Banyak bersyukurnya, alhamdulillah saya bisa begini. Ya apa ya, lebih banyak pasrahnya, walaupun tetap usaha ya, lebih banyak nerimo kalau orang Jawa itu ya. Itu kita Dan bahagia. Dokter Joko ini lagi berbahagia selain besok beliau Yaumil ulang tahun ya. Tapi kemarin juga baru dikasih surprise oleh keluarga tercinta di saat ulang tahun pernikahan ke-40. Nih saya Masya spill nih Allah. fotonya. Masya Allah ya, saya juga ingin di usia nanti, sesaat saya usia senja, ingin juga merasakan Masya Allah dikelilingi orang-orang tercinta. Ustaz Agus, Mabruk alfa, mabruk alaikal mabruk, mabruk alfa, mabruk ya buladika mabruk. Masya Allah. Ustaz Agus, Dr. Yanti, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di muka Allah. Jadi ini bagian rasa kesyukuran saya, Ustaz Agus. Saya itu hanya kepingin, Ustaz Agus, ya. Saya hanya kepingin membahagiakan orang tua saya, Bapak Ibu saya. Belum sempat membahagiakan beliau, kata Rasulullah, ya. Jadi kita mati itu kan ada yang tidak terputus. Apa itu? Doa anak, ya kan? Ya, dan anak soleh. Kemudian, ya, anak soleh kan?
Ya, saya hanya kepingin moga-moga saya dikategorikan oleh Allah anak yang soleh gitu, Ustaz Agus. Iya. Apa ya? Ya, saya kepingin membahagiakan orang lain. Walaupun itu ya sekedar senyuman. Allah memudahkan saya untuk itu. Ini anak-anak saya, Ustaz Agus, ini anak-anak yang luar biasa. Anak-anak ini hampir kebanyakan di perguruan tinggi negeri dan tidak ada yang IP-nya itu di bawah 3,6, Ustaz. Dan Masya Allah. mampu, ya. Anak-anak bimbingan asuhan Ustadz Dr. Joko? Ya, Oh, Masya Allah. ini ada ya, alhamdulillah ya. Sekali lagi ini bukan pamer, Ustaz. Ini bentuk kesyukuran saya, bentuk bahwa saya punya nikmat, saya harus sampaikan. Saya bukan pamer, bukan. Apalah artinya seorang Joko? Ya, karena Allah memudahkan saya tidak tambah miskin, ya. Insya Allah anak-anak ini akan mendoakan saya. Ini hanya sebagian, Ustaz, karena ini waktunya mendadak waktu itu ya. Bikin buku, kemudian ini ada yang lulusan doktor dari Inggris, Edinburgh. Masya Allah. Lulusan doktor dari IUM Malaysia, ada yang dokter spesialis obgyn, ada yang spesialis patologi anatomi di RSCM, ada yang kerja di Bank Indonesia. Luar biasa. Kadang-kadang kalau saya melihat kok bisa saya, dan banyak teman saya yang tanya, Pak Joko, kok iso kowe? Lah saya juga nggak tahu. Kenapa bisa begitu? Saya juga nggak tahu. Ya karena itu kemurahan Allah. Ternyata kalau kita punya niat, kita punya Allah itu akan mengiyakan. Betul itu. Ustaz Agus. Iya. Waktu ya awal-awal ya saya masuk Islam itu, saya akan masuk Islam tahun 78 ya, di mana semua keluarga saya itu Kristen. Bapak ibu saya itu penggiat Kristen ya. Bapak saya itu saya Islamkan umur 71 tahun. Ibu saya itu juga terakhir umur 71 saya Islamkan. Maka saya belum sempat membahagiakan beliau ya, maka ya jalannya itu. Dan lagi saya juga sedang mengembangkan pondok pesantren, Ustaz. Doakan aja, saya yakin bisa kok ya. Saya sedang kembangkan pondok pesantren di kampung saya di Wonogiri. Yang ini Ustadz? Iya. Yang ini Pak Joko ya? Iya, betul. Pondok pesantren Muhammadiyah Qur'an. Ya, jadi basisnya itu Quran Sain dan apa juga tidak lupa dengan Green School, sekolah hijau dan sebagainya ya. Jadi anak-anak kami latih untuk mandiri, untuk peduli lingkungan, kemudian ya hafal Quran walaupun 5-7 juz. Karena anak-anak masuk di tes bahasa Arabnya juga masih belepotan, tapi begitu dibimbing, alhamdulillah sudah ada yang hafal 5 juz, 7 juz. Ini sesuatu yang membahagiakan, Ustaz. Ya, bukan pamer, ini karena kemurahan Allah yang diberikan kepada saya, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian saya yakin mampu. Masya Allah. Baik, Ustaz. Moga-moga Trianti mau datang ke pondok saya. Kayaknya harus ke sana ini. Iya, nanti kapan Iya, ajak Ustadz Agus Tidwar juga. Masya Allah. Syukur dulu ya, bagaimana kita bersyukur atas nikmat dan juga berbagi. Iya. Nah, kita juga ingin menyapa Dokter, mohon izin, terima kasih kepada sahabat sehat yang di Zoom dan juga yang di YouTube ya. Mohon maaf kalau seandainya memang pertanyaannya tidak bisa kita jawab satu persatu. Mudah-mudahan setelah ini nanti di YouTube bisa ada interaksi yang kita jawab. Ini satu aja, pertanyaannya pondoknya di mana itu, Dokter? Berikut informasinya saya sertakan di kolom chat ya. Silakan. Lengkap itu. Saya juga pengen datang ke sana, pengen merasakan. Biasanya kalau kita lagi misalnya keras hati ya, kemudian datang ke pondok pesantren, melihat teman-teman, adik-adik yang belajar di sana, terus juga mungkin sebagian dari mereka kurang beruntung gitu ya. Iya. Banyak dibandingkan kita, itu rasanya hati yang keras tuh jadi kayak meleleh, Ustaz. Berasa kayak ya Allah gitu kan, betapa nikmat yang selama ini diberikan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau kita bisa sekalian berbagi. Tapi kadang-kadang kalau mau jadi orang tua asuh belum pede, Ustadz Agus, belum merasa saya mampu gitu. Tapi ketika ada tawaran ini cuma 200.000 per bulan, kayaknya bisa lah. Itu ini kan uang kopi gitu ya sebulan. Kayaknya bisa buat membantu. Nah itu mungkin Ibu bisa. Uang rokok bisa, Dokter Yanti ya. Iya, buat bapak-bapak tuh kan, buat menyisihkan sedikit aja uang rokoknya gitu. Ya, jadi setiap bulan saya datir, kemudian melihat
Dalam rangka itu, menghaluskan perasaan, bersyukur kepada Allah, ya Allah kok saya bisa begini. Maka itu akan menambah kesyukuran kita. Karena begini, Ustaz Agus, Dr. Yanti, hidup kita itu berapa tahun sih? Kalau kita baca di Al-Quran Surah Al-Hajj 47, bahwa satu hari hitungan Allah, nanti tolong koreksi Ustaz Agus, Ya, 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, Iya, 1.000. artinya apa? Kehidupan kita setelah mati itu luar biasa, tidak terbatas. Moga-moga kita tidak salah orientasi hidup kita, ya. Ya jelas Allah itu kan sampaikan tujuan hidup kita itu yang tahu hanya Allah. Siapa? Ya ibadah. Maka saya niati ini hanya ibadah kepada, bukan yang lain. Karena kehidupan itu betul-betul indah, Ustaz Agus, Dr. Yanti. Walaupun sudah tua, senang saya. Betul-betul menyenangkan gitu ya, apapun kondisinya. Maka Bapak sekalian, apapun status kita, apapun latar belakang kita, mari kita ubah mindset kita. Bahwa Allah itu maha kasih, maha adil, maha yang 99 al-masuna itu ya. Maka coba kita tirulah, walaupun dengan kadar sedikit. Kira-kira bahasa James Bond-nya gitu ya Ustaz Agus ya? Ya, baik. Baik, terima kasih. Dokter, nanti barangkali menjelang akhir-akhir perjumpaan kita ini, mungkin bisa di-spill juga kali ya, herbal-herbal yang terkait yang bisa digunakan ketika untuk usia senja begitu. Silakan. Iya, kan tadi saya mau nambahkan nih. Tadi Dokter Joko menyampaikan hindari gula, garam, dan gorengan. Ya. Bukan berarti misalkan ya apa namanya nggak mengkonsumsi sekali nggak, tapi ada batasannya. Tadi ya Dokter Joko sudah sampaikan. Nah, kalau dari herbal, saya punya solusi juga, Ustadz, untuk mengganti. Biasanya saya senang kalau ada herbalnya, kenapa nggak kita gunakan aja dulu herbalnya, baru yang lain. Misalkan kalau Ya. gula, apalagi gula ya, sedikit aja udah nambah kalori. Kalau saya biasanya mengganti gula herbal stevia. Nah, stevia itu bermanfaat banget untuk mengurangi kalori. Selain itu juga untuk teman-teman yang punya riwayat diabetes, itu juga membantu untuk pemulihannya agar gula darahnya posisi normal ya kan, kita PR-nya adalah menjaga agar kadar gula darahnya itu tetap dalam kondisi normal di bawah 200 untuk gula darah sewaktu. Itu satu ya, gula stevia. Nah, kalau saya biasanya kalau menggunakan stevia kan susah tuh. Kalau teman-teman bisa menanam, apalagi di daerah yang dingin. Wonogiri dingin nggak ya, Pak Joko? Panas loh, nggak bisa. Panas. Ya. Yang dingin nih biasanya agak susah di Garut, di Pangalengan itu biasanya tumbuhnya. Di Tawangmangu juga ada tuh stevia. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak ada tanaman stevia, susah numbuh, jangan khawatir, banyak sediaan di pasaran ya stevia. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan gula yang udah di pasaran, pemanis alami stevia, bisa pakai tetes stevia aja. Nah, kebetulan punya teman saya sendiri, Dokter Joko. Jadi beliau itu komitmen ya untuk membantu menyediakan masyarakat agar bisa dapat solusi gaya hidup sehatnya gitu. Saya kemana-mana ya udah pakai bawa stevia itu kayak misalkan ini kopi gitu ya. Ini kopi kan kalau pakai kopi lumayan ya 2 sendok kan. Minimal 2 sendok teh itu sudah menyumbang gula dalam sehari lumayan banyak gitu. Jangan lupa garamnya juga tetap dibatasi gitu. Jadi sebetulnya hal-hal yang sepele seperti itu bisa membantu untuk tetap sehat dan tidak berlebihan dalam konsumsi itu ya, takaran gula dan garam. Saya sangat setuju sekali Dokter Joko. Dokter Joko mau menyampaikan tentang mengingatkan lagi ya masyarakat karena biasanya dinormalisasi, Dok. Apalagi di orang tua ya. Orang tua tuh kalau misalkan nih nenek saya dulu pengennya asin gitu kalau masak. Padahal itu kebiasaan yang kurang baik. Jadi standar kita juga jadinya standar yang gurih, asin. Padahal kalau kita tadi Dokter Joko sampaikan, bisa loh kita tuh tidak terbiasa dengan rasa manis gitu. Nah, mungkin saya cuma mengingatkan lagi aja, Ustaz Agus. Baik, di akhir perjumpaan ini, dokter mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Dr. Joko terkait dengan materi kita ya, sebagai resume, sebagai perlindungan kita untuk menutup
kesempatan di pagi hari ini. Silakan dokter, konsisten. Baik, Ustadz Agus, Dr. Yanti, dan Bapak sekalian, sahabat sehat. Pertama tentu saya mengaturkan terima kasih sudah diikutsertakan untuk berbagi. Semoga apa yang sampaikan ini menambah kebaikan untuk kita semua dan insya Allah menambah keberkahan Allah. Itu pertama. Yang kedua, sehat yang Allah karunikan kepada kita. Mari kita jaga betul. Kenapa? Dengan sehat maka kita bisa beraktivitas, kemudian kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa berbagi dengan yang lain, dan sebagainya. Maka dengan begitu, yang ketiga, setelah sehat tentu kita harus terus berusaha untuk apa? Untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dengan begitu, hidup ini menjadi indah walaupun sudah usia lanjut. Usia senja, Ustaz Agus, Dr. Yanti. Jadi begitu indahnya hidup ini karena kita jalani semua apa yang Allah perintahkan. Ya, saya kira itu tentu saya mohon maaf, sudah pasti ada salah dan moga-moga apa yang sampaikan ini bagian dari perintah Allah, ya, perintah Rasul. Sejuta langkah itu dimulai dari satu langkah. Maka setiap aktivitas apapun itu kita manai membuat sebuah titik kebaikan. Berjuta-juta titik, bermiliar-miliar titik itu jadi garis, akhirnya menjadi jalan. Maka semoga ini menjadi jalan kita semua untuk bisa ke tujuan yang memang hakiki. Di mana? Di surganya Allah. Moga-moga kita bisa ketemu di sana. Amin, amin. Saya mendoakan. Terima kasih Ustaz Agus, Dr. Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Yanti, barangkali ada hal yang ingin disampaikan juga menjelang pertemuan akhir kita ini, dan akan kita tutup dengan doa bersama. Iya, teman-teman, sebelum nanti Ustadz Agus menutup dengan doa, terima kasih saya sampaikan. Ini adalah episode perdana ngomong-ngomong kajian sehat ya, Jumat pagi di jam 5.30. Insya Allah kita nanti akhiri sampai jam 7. Dan teman-teman, saya pada kesempatan hari ini mungkin belum bisa membuka sesi Q&A, tapi tidak apa-apa. Kita baca semua chat dan juga kita juga melihat teman-teman yang bergabung di YouTube. Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz, di YouTube juga rame gitu ya, hampir 50 menyimak dari YouTube. Halo semuanya. Ya, meskipun tidak dalam ruangan Zoom, tapi tetap sama terhubung dalam satu waktu. Dan ada juga ini yang menyimak dari New York. Luar biasa ya, teknologi luar biasa, kita bisa saling terhubung. Bahkan Umu Kamila dari New York hadir sedang menyiapkan makan malam di sana. Kita di sini udah mau siap-siap sarapan, di sana makan malam. Mudah-mudahan kita akan kembali nanti di pekan depan. Jadi ketika besok kembali bergabung, ajak yang lainnya juga, saudara, teman, kerabat. Yuk ramaikan kajian sehat di Jumat pagi ini. Kita isi Jumat pagi dengan hal-hal yang menyenangkan hati dan menyejukkan jiwa tentunya. Terima kasih teman-teman. Buat yang ketinggalan nanti akan ada rekamannya insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya Allah, terima kasih atas segala apa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat yang tidak pernah habis ya Allah. Nikmat yang selalu Kau gulirkan. Namun terkadang diri ini tidak sadar akan nikmat tersebut. Banyak hal, kesalahan dan dosa yang diri ini lakukan ya Allah. Amin ya Allah. Yang pertama, tidak berterima kasih atas apa yang telah Kau sampaikan. Amin ya Allah. Yang kedua, kami lupa ya Allah. Kami lupa untuk bersyukur. Amin. Kami Amin ya lupa Allah. untuk melakukan yang terbaik ya Allah. Kami terlena dalam kehidupan ini. Amin ya Karena Allah. seringkali dunia menggelapkan mata. Amin Dunia ya menyipit Allah. hati. Sehingga Amin diri ya Allah. dalam melangkah ya Allah lupa. Amin ya Kau maha Allah. mengetahui, Kau maha melihat apa yang diri ini lakukan. Amin ya Allah. Maaf ya Allah, maaf atas segala dosa dan kesalahan diri ini ya Allah. Amin ya Allah. Dan berikan pula kesempatan kepada diri ini untuk memberikan yang terbaik kepada orang Amin yang ya berjasa Allah. dalam kehidupan. Amin ya Allah. Allah.
Amin ya Allah. Masih ada, berikan kesempatan kepada diri ini untuk membahagiakan dia. Amin ya Di Allah. usianya yang senja, ya Allah. Amin ya Berikan Allah. kesempatan kepadanya untuk menikmati kebahagiaan ini. Karena Amin ya Allah. perjuangan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua. Amin ya Allah. Seorang ayah yang tidak pernah putus asa, yang selalu berjuang. Amin. Dan tidak Amin ada ya kata Allah. tidak ketika diri diminta. Amin ya Allah. Ya, pasti pernah sekolah. Amin ya Allah. Allah dengan tegar mengatakan, iya nak. Kalau pada saat Amin ya itu Allah bingung di mana dia harus mencarikan. Tetapi orang ayah tidak pernah menampakkan wajah. Tidak pernah Amin ya menampakkan Allah. wajah. Dia tidak bertanggung jawab yang sebenarnya siapa. Amin ya Allah. Kemudian dia berjuang mati-matian. Berjuang. Amin ya Allah. Paling dengan ibunya, ya Allah. Amin ya Allah. Yang paling berjasa, yang melahirkan diri ini ke dunia. Amin ya Allah. Maafkan diri ini yang belum bisa membahagiakan ibu dan yang masih Amin ya ada Allah. saat ini, panjangkan usianya, sehatkan usianya. Amin ya Allah. Terkadang Amin ya Allah. karena kalau tidak sengaja suka membantah apa yang dikatakannya. Tapi terkadang diri di sini ya Allah tidak sempat mengajak dia berbicara. Amin ya Allah. Dia sendiri, ya Allah, sendiri dalam keramaian. Ini Amin ya Allah. gak ada yang bisa lihat mata dia, seorang ibu ini tetap membahagiakan anaknya. Amin ya Tetap Allah. memeluk anaknya. Ini tetap mengajak anaknya berbicara. Namun terkadang kesibukan ini yang tidak menyempatkan diri ini untuk bertegur sapa. Ya Allah, berikan Amin ya Allah. kesempatan kepada diri ini untuk mencium tangan ibu, untuk merangkulnya, memeluknya. Berikan kesempatan, ya Allah. Dan bagi yang sudah tiada, yang sudah pergi, ya Allah, angkat kemudian. Ya Allah. Amin 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 ya Allah. Izinkan kau pertemukan kami nanti di surga yang indah, ya Allah. Amin ya Allah. Izinkan, ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Izinkan di kesempatan ini kami menyampaikan doa dan menyampaikan Al-Fatihah untuk orang-orang tercinta, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau betul ya kamu Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini pagi ini kita sempurnakan pertemuan kita dengan ilmu, dengan muhasabah. Semoga pagi ini bisa memberikan keberkahan dan energi untuk kita aktif. Lagi terima kasih Dr. Joko, Dr. Yanti, dan semua sahabat sehat, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sahabat sehat sekalian. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau waktu SD dulu kita surat Al-Asr wal Asri ya, yuk sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.